lagi ya terkait dengan apa namanya video kemarin ya, salah satu ekosistem lah di hutan Tambrau Papua ya. Mungkin bagi teman-teman kalau ada yang pernah ke sana atau mungkin ada yang dari Papua ya, kemarin kita nggak sempat perkenalan satu persatu. Nah, sebagaimana tadi yang awal saya sampaikan, yang kita di minggu sebelumnya juga kita coba diskusikan gitu kan, bahwa kalau kita bicara terkait dengan nilai sumber daya alam pada saat ini ya, atau sumber daya alam khususnya, ini kan tergantung dengan tadi yang saya sampaikan, persepsi masing-masing ya. Persepsi itu akan terbangun dari pengetahuan yang berbeda tentunya, dari nilai yang dia punya juga bisa berbeda, dan seterusnya. Nah, saya coba pengen melihat atau mendengar lah, atau mungkin ada beberapa yang pengen menyampaikan hasil identifikasi nilai apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari Taman Nasional tadi atau ekosistem hutan tadi. Ya di Indonesia mungkin akan lebih banyak lagi ya, keanekaragaman flora dan fauna, biodiversity dan seterusnya ya. Ini baru satu titik saja mungkin. Bahkan mungkin tadi yang tergambarkan dari ekosistem yang ada tadi bukan yang sudah apa namanya, sudah komprehensif, yang sudah banyak lengkap gitu. Itu mungkin dari beberapa spot aja yang bisa kita identifikasi. Saat ini bisa kita ambil videonya. Sejatinya kalau kita berbicara terkait dengan konsep nilai kemarin kan intrinsic value kan, ada intrinsic value-nya juga ya, yang mungkin apa namanya, nilai keberadaan dia sendiri. Kemudian kalau kita bicara nilai instrumentalnya gitu kan, nilai yang didasarkan dari pemanfaatannya, dari yang muncul di video tadi itu mungkin juga baru sebagian kecil ya. Kita mungkin nggak tahu di dalamnya ada apa lagi itu terkait dengan ekosistem hutan yang bisa kita apa namanya rambah ya, rambah dalam arti positif ya, bukan dirambah untuk di apa, ditebang gitu kan, dihancurkan gitu, mau dialih fungsikan, tetapi dirambah untuk penelitian. Tadi kan ada juga penelitian gitu ya, mungkin hanya berapa persen gitu ya. Jadi memang kembali ke dalam konsep kemarin bahwa total economic value kan yang kita diskusikan kemarin itu kan bukan menggambarkan keseluruhan nilai yang ada di ekosistem tadi ya. Kalau kita sebagai contoh objeknya adalah hutan Tambrau tadi, total economic value yang mampu kita ungkapkan ya dari video tadi atau apapun lah kegiatan di sana nantinya, itu tentu saja belum bisa menggambarkan keseluruhan nilai yang ada. Jadi kemarin ada di PPT nomor berapa itu ya, bahwa total economic value hanya merupakan penjumlahan dari hasil identifikasi kita, baik itu nilai guna maupun selain nilai gunanya. Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Nah, silakan kalau ada yang mau berpendapat atau sharing apa namanya, sharing hasil identifikasinya, monggo. Ayo, nggak usah malu-malu. Masih Saya pagi boleh, ini. Pak? Mbak Anastasia, Iya, Pak. ya monggo, Mbak. Bentar saya gedein dulu nih speaker saya. Ah, silakan. Eh, ini Pak, untuk yang pertama ini ada use value. Terus di dalam use value ini kan ada dua ya, ada direct, ada indirect. Untuk yang direct ini yang konsumtif atau ekstraktif value-nya ini ada sagu, sayuran, ikan, kemudian satwa liar yang ditangkap, dan berupa sumber mata air berupa sungai. Kemudian untuk yang non-konsumtif atau non-ekstraktif itu ada edukasi dan penelitian, kemudian konservasi hutan, kemudian rekreasi dan pariwisata, dan budaya adat. Kemudian untuk yang indirect use value, ada daerah aliran sungai, daerah penyerapan air, penyerapan karbon, pencegahan erosi tanah, keanekaragaman hayati hutan, ekosistem, dan hewan-hewan endemik seperti burung cendrawasih, burung kakatua, dan lainnya. Kemudian hutan apa tadi namanya, Tambrau Tambrau. juga ini menyediakan area perkembangbiakan dan pembibitan bagi spesies yang ada. Kemudian yang ketiga ini yang kedua ada option value. Option value-nya di sini
kedepannya mungkin bisa dijadikan sebagai pengembangan, sebagai penangkaran perkebunan atau sumber tanaman obat. Kemudian untuk non-use value-nya ini yang pertama ada existence value. Ini timbulnya rasa memiliki atas nilai spiritual, nilai sejarah, maupun nilai budaya itu berasal. Kemudian yang kedua ada kepuasan bahwa spesies dan ekosistem ini terus ada. Kemudian nilai yang kedua dari non-use value ada altruist value. Di sini adanya timbulnya kepuasan dan kesenangan dari orang lain di generasi saat ini yang datang berkunjung ke hutan Tambrau ini memiliki akses untuk memanfaatkan si SDAL ini, Pak. Kemudian menikmati potensinya juga dan agar bisa saling melindungi dan menjaga hutan Tambrau ini. Kemudian nilai yang ketiga ada because value. Ini ada timbulnya rasa kepuasan atas terlindunginya potensi yang ada untuk anak, cucu, sampai cicit bisa menikmati daerah Tambrau ini. Dari saya itu Pak identifikasinya. Siap Mbak Anastasia ya. Udah bagus tadi, udah banyak banget yang bisa diungkap gitu kan. Mulai dari nilai guna langsungnya tadi yang dia mancing tadi gitu kan, sagu tadi, mungkin lain-lain gitu kan. Kemudian nilai guna tadi yang langsung, yang ekstraktif, yang non ekstraktif tadi ada wisata untuk penelitian kayak gitu ya. Kemudian juga nilai guna tidak langsung tadi terkait dengan aliran sungai tadi memberikan apa namanya jasa hidrologisnya dan seterusnya lah ya. Kemudian juga tadi benar ada option value, bisa juga nanti itu dijadikan sebagai ya ke depan bisa dijadikan sebagai pilihan apa saja tadi ya, mau sebagai tempat perkembangbiakan tetap untuk konservasi ataupun nanti bahkan berubah menjadi hal-hal baru gitu. Existent value-nya muncul juga, biggest value-nya tadi untuk anak cucunya tadi yang disampaikan Mbak Santi tadi ya. Mbak Santi atau siapa tadi yang dari Papua tadi ya, yang di video tadi. Itu terungkap gitu kan. Jadi kalau kita bicara total economic value tadi yang disampaikan Mbak Anastasia, total economic value-nya penjumlahan dari nilai yang berhasil diidentifikasi. Nah, ini dari satu perspektif ya. Ya, kemampuan kita mengidentifikasi, mungkin saya dengan Mbak Anastasia lebih bagus Mbak Anastasia karena dia lebih cermat gitu ya, melihat ini kan sumbernya baru satu ya, source-nya sama ya. Apalagi nanti kalau source-nya kita terjun langsung ke hutan itu, pasti akan sangat jauh berbeda lagi. Ya, mungkin satu lagi ya, tadi udah Mbak Anastasia biar ada perspektif yang lain gitu, mungkin ada sedikit berbeda atau ada tambahan atau mungkin lebih sedikit ya nggak apa-apa, bukan benar atau salah di sini. Hasil valuasi kita berdasarkan dari pengamatan kita, pengetahuan yang kita miliki akan objeknya tersebut ya. Maka sebenarnya kita bicara valuasi sumber daya alam ini, setahu saya sih ya, kalau kita bicara ngobrol dengan saya pribadi di kita di Kementerian Keuangan memang belum masif ya konsep valuasinya, masih lebih ke dalam nilai guna langsung ekstraktif saja karena kita bicara terkait dengan konteks hubungannya dengan fiskal nanti, hubungannya dengan assessment BPK di apa namanya analisis kemampuan fiskal pemerintah ya, tentu saja di situ pasti dihitung atau dilihat dari nilai guna langsung yang mineral dan seterusnya gitu ya, kayu dan seterusnya gitu. Nah tapi kalau saya ngobrol dengan teman-teman yang lebih punya pengalaman banyak ya di sini, teman-teman di IPB gitu kan, memang mereka dalam menjalankan tugasnya mungkin konsepnya timnya itu nggak seperti tim di kita ya di penilaian properti gitu yang mungkin akan kalian jadikan sebagai tugas sehari-hari nanti di dunia kerjanya gitu kan, 1-2 orang seperti itu ya. Di sini timnya lebih banyak dan melibatkan berbagai macam unsur gitu. Karena tadi harapannya memang dengan semakin banyaknya apa namanya personil ya atau SDM lah yang mempunyai latar belakang yang berbeda, kemampuan identifikasi value yang harus diapresiasi tadi juga akan semakin banyak atau semakin lengkap gitu. Nah, jadi terima kasih Mbak Anastasia ya. Kemudian satu lagi deh, ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Saya Pak. Oh ada 2, ya udah nggak apa-apa, giliran ya. Mas Isran dulu, nanti Mbak Vindi. Siap Pak. Ya, Mas Isran monggo. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama untuk use value, yang pertama direct value yang konsumtif itu ada berbagai hasil hutan seperti sayur-sayuran yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari
Selain itu, terdapat ikan yang dapat diperoleh dari sungai maupun dari laut, dan terdapat sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata air. Yang kemudian, direct value non-konsumtif itu, biodiversitas yang ada di Kabupaten Tambrauw dapat digunakan sebagai sarana rekreasi seperti Pulau Dua yang memiliki banyak keindahan bawah laut dengan banyak koral yang sangat indah. Selain itu juga dapat melihat keindahan burung khas Papua yang biasanya disebut bird watching atau pemantauan burung, dan sarana rekreasi lainnya, yaitu dapat mendaki gunung di mana di Kabupaten Tambrauw memiliki 3 gunung seperti Gunung Sitakur, Sisos, dan Tambrauw. Dan selain itu, non-konsumtif lainnya sebagai sarana dalam melakukan penelitian seperti kehidupan adat di Kabupaten Tambrauw, yakni di Desa Bane, Distrik Banus Bama. Selain itu, bird watching yang selain bisa dijadikan tempat rekreasi, bisa juga dijadikan sebagai sarana penelitian. Dan kemudian biodiversitas yang ada di Kabupaten Tambrauw dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat di sana sebagai sarana pendapatan, yakni mereka dapat memperoleh pendapatan dengan menjadi penunjuk jalan atau tour guide ataupun berjualan di sana. Selanjutnya untuk indirect value, yakni hasil produksi dari satu ekosistem itu sendiri. Misalnya hasil fotosintesis dari hutan, fungsi absorpsi buat cadangan air sehingga tidak terjadi kekeringan dan pencegah erosi. Kemudian untuk option value-nya, yakni dapat dilakukan pengembangan terhadap hutan konservatif di Tambrauw dan pengembangan lainnya agar dapat menarik banyak wisatawan. Selanjutnya untuk non-use value, yang pertama existing value atau nilai keberadaan, yakni existing value berkaitan dengan nilai intrinsik yang ada di klasifikasi nilainya. Misalkan hutan di Tambrauw ada atau tidaknya kita manusia, hutan tersebut tetap akan melaksanakan fungsinya seperti fotosintesis, penyedia unsur hara, kemudian proses organik, penyerap karbon, dan lainnya. Artinya, hutan tersebut memiliki nilai keberadaan. Hutan tersebut memang tetap ada tidaknya kita sebagai manusia. Selanjutnya untuk bequest value, yakni masyarakat memilih untuk melestarikan berbagai kekayaan alam di Kabupaten Tambrauw seperti hutan, gunung, laut, sungai, dan berbagai macam burung dan yang lainnya, di mana tujuan dari pelestarian kekayaan alam agar bisa dijadikan warisan untuk generasi mendatang. Generasi mendatang dapat juga menikmati dan mengetahui berbagai kekayaan alam yang ada di Kabupaten Tambrauw. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Isran ya. Bagus tadi yang disampaikan, melengkapi apa yang disampaikan Mbak Anastasia juga dari sudut pandangnya. Sebagian besar memang sama, tetapi ada beberapa yang berbeda tadi yang diungkapkan ya, bahkan mungkin yang berbeda tadi wisata dari sudut pandang apa tadi, ada yang hiking juga gitu ya, karena ada manfaat. Cuman nggak tahu nih saya berani nggak ya kalau hiking di sana ya, karena ya ini aja ya, bercanda aja, karena masih hutannya benar-benar perawan lah ya, belum terjamah gitu ya. Beda kalau kita hiking zaman saya kuliah di STAN dulu kan paling Gunung Gede Pangrango gitu ya, itu memang sudah jadi apa namanya, seperti tempat umum aja kalau di sana, ramai sekali gitu ya. Tapi ini menarik tadi yang disampaikan Mas Isran tadi. Kemudian juga ada use value dan existent value. Kemudian ada tadi diungkapkan intrinsic value tadi yang menarik tadi ya. Ada atau tidak adanya tadi manfaat yang kita rasakan. Dia sudah bertindak secara nature-nya tadi, fotosintesis yang dia lakukan gitu kan, penyerapan apa namanya CO2 yang dia lakukan. Itu mungkin selama ini nggak kita sadari, tapi dia melaksanakan perannya tadi. Ada atau tidak adanya apa namanya nilai yang kita bisa lihat, dia sudah menjalankan fungsinya sendiri. Intrinsic value-nya itu udah ada, nature-nya tadi, gift dari Tuhan itu sudah apa berjalan lah gitu. Kita nggak sadar aja lah bahwa ternyata hutan Tambrauw tadi punya manfaat yang apa namanya sangat banyak lah bagi kita gitu ya. Oke, makasih Mas Isran tadi melengkapi dengan melengkapi apa yang disampaikan Mbak Anastasia. Kemudian Mbak Vindi, monggo Mbak Vindi tadi mau menyampaikan ya. Iya Pak. Silakan. Sebenarnya mirip-mirip Pak sama teman-teman yang sebelumnya. Ya, apa-apa. Iya Pak. Yang pertama nilai guna atau use value-nya itu dibagi jadi 3 kan, ada direct use value, indirect use value, sama option value. Untuk direct use value-nya itu
ada konsumtif sama non-konsumtif. Untuk yang konsumtif itu ada sagu sebagai makanan pokok, ikan untuk dikonsumsi, ada sayuran yang tumbuh di hutan untuk dikonsumsi juga, ada air, kayu dari pohon-pohonnya yang ada di hutan Tambrauw, sama binatang liar yang digunakan untuk konsumsi masyarakat yang tinggal di Tambrauw. Lalu yang untuk non-konsumtifnya sebagai tempat pariwisata dan penelitian atau research kekayaan alam di Tambrauw. Yang kedua, indirect use value itu untuk produksi tanaman melalui fotosintesis, misalnya kayak penanaman sagu tadi juga bisa. Lalu sebagai pengendali banjir dan sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Selanjutnya, untuk option value-nya itu sebagai tempat wisata, mungkin juga bisa sebagai hutan konservasi. Yang terakhir ada non-use value, itu terbagi menjadi dua, nilai keberadaan sama nilai warisan. Untuk nilai keberadaannya itu saya mengacu pada jurnal yang Emerton, itu disebutkan, contohnya itu ada beautiful landscape. Jadi saya kemarin mengindikasinya itu terumbu karang. Lalu untuk nilai warisannya, itu hutan konservasi dan spesies langka atau binatang endemik yang ada di hutan Tambrauw. Terima kasih, Pak. Oke, ya, makasih Mbak Vindi, makasih ya atas sharing pengetahuannya tadi terkait dengan sebenarnya itu kan konteks total economic value apa sih yang bisa kita ungkap dari hutan Tambrauw tadi. Tadi melengkapi apa yang disampaikan sebelumnya oleh Mas Isran sama Mbak Anastasia. Oke, harapan saya juga nanti teman-teman yang lain dalam mengidentifikasi tadi juga memang sepenuhnya ya, maksudnya kita mengidentifikasi konteks objeknya tadi secara mandiri gitu, nggak saling mencontek gitu ya. Karena ini bukan benar salah, tapi latihan kita lah bagaimana kita coba mengidentifikasi atau mengapresiasi di bahasa yang pertemuan sebelumnya terkait dengan nilai. Nah, setelah kita tahu ini nanti ya, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Setelah kita tahu tadi dari total economic value apa aja yang berhasil kita identifikasi, apa saja yang berhasil kita apresiasi dari jasa yang dihasilkan oleh alam tadi, nanti kita akan menentukan. Misalnya tadi direct use value tadi, nilai guna langsung tadi terkait dengan ikan tadi menghasilkan sagu misalnya, dan seterusnya. Mungkin dalam konteks yang lebih luas di dalam konteks hutan yang boleh untuk diekstraksi, ditebang, berarti kayunya juga dia punya manfaat. Nah, nanti kita akan pilih tuh, ini tekniknya apa sih yang paling pas kita pergunakan. Kalau bicara nilai guna langsung ya, ekstraktif khususnya, tentu saja kita akan bisa membawa ke dalam ranah konteks penilaian berbasis pasar. Yang ini yang akan kita pelajari di semester ini. Berbasis pasar, berbasis real market-nya. Karena ada tadi, harga pasarnya, misalnya sagu, misalnya kalau ada, berapa sih sagunya per kilo yang dihasilkan, tentu saja setelah dikurangi dengan biaya produksinya tadi. Karena kembali lagi yang perlu diingat di sini adalah kita bicara nilai sumber daya alam adalah bukan nilai di pasarnya gitu ya. Meskipun berbasis pasar, tetapi objeknya ini sejatinya masih in situ di hutannya. Jadi bagaimana membawa angka yang ada di pasaran itu seolah-olah itu adalah angka yang dia tegak di hutannya. Ya kayak kayu gitu misalnya, kayu jati gitu ya. Harga di pasaran mungkin per meter kubik 1 juta misalnya gitu ya. Tapi nilai kayu di hutan tentu saja bukan 1 juta, tetapi adalah nilai 1 juta dikurangi dengan misalnya ongkos angkut, ongkos tebang, dan seterusnya. Sehingga seolah-olah setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos tadi, misalnya ketemulah 500.000 lah. Maka itu adalah angka atau nilai kayu tegakannya di hutan. Ya, itu dengan konsep real market price nantinya. Itu berbasis pasar gitu ya. Ya. Kemudian juga mungkin yang perlu saya sampaikan ya di sini penekanannya adalah memang kalau kita bicara nilai itu akan lebih mudah kita menjelaskan ke stakeholder kita nantinya adalah nilai berbasis pasar sebenarnya gitu ya. Karena memang kalau ditanya kenapa kok nilai hutan itu 1 triliun misalnya. Oh ini loh harga kayunya sekian 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 sehingga kalau di total 1 triliun. Gampang gitu menjelaskannya. Ya, tetapi memang kembali lagi ke dalam konteks
jasa yang kita apresiasi tadi. Total economic value yang harus kita apresiasi dari suatu ekosistem hutan tadi. Tidak semuanya kan tadi bisa kita bawa ke dalam ranah pasar gitu ya. Nilai-nilai guna tidak langsung terutama itu kemungkinan besar lebih tepat kita menggunakan proxy berbasis non pasar. Apalagi yang existent value, biggest value itu sudah barang tentu nggak akan bisa kita bawa dengan proxy berbasis pasar. Ya, cuman memang ini yang mungkin di awal pertemuan kita kemarin sempat sampaikan, seringkali pihak luar itu merasa bukan sanksi ya, agak ragu. Kenapa kok bisa muncul angka triliunan gitu terkait dengan nilai suatu ekosistem gitu kan? Ya karena tadi menjelaskan konsep willingness to pay, willingness to accept gitu kan, yang kita pakai untuk berbasis non pasar nantinya. Meskipun ini di semester 2 ya, tapi harapan saya nanti kita tetap memahami lah konsep ini, itu memang susah dipahami. Saya sendiri dulu waktu awal diperkenalkan dengan konsep valuasi sumber daya alam ini, pada saat kita berbicara terkait dengan konsep berbasis pasar, kita masuk gitu kan. Karena kita basisnya penilai. Nilai properti itu kan kita ngomongin pasar lah, analisis pasar gitu kan. Ngomongin persepsi pasar yang kemarin kita bicarakan gitu kan. Persepsi gitu kan. Persepsi pasar. Tetapi pada saat masuk ke dalam konteks berbasis non pasar gitu, contingent valuation gitu kan, yang berbasis willingness to pay, willingness to accept, itu memang agak susah. Kenapa kok ini bisa dibawa ke dalam ranah nilai? Ya ternyata memang ini adalah pengembangan dari konteks ilmu ekonomi pada umumnya. Jadi pengembangan dari khususnya terkait dengan konsep ilmu ekonomi mikro gitu ya. Nah, kita coba hari ini kita akan masuk ke dalam materi pertemuan yang ketiga. Bentar, mana nih? Kok nggak ada ya? Share screen. Ya, pertemuan ketiga ini tadi videonya. Nah, tadi kita bukan paham ya, kita setidaknya lah sudah mampu mengidentifikasi nilai-nilai atau hal-hal apa saja yang perlu kita apresiasi dari suatu ekosistem tadi, khususnya di hutan Tambrau, Papua gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan meskipun ini tidak dalam ya, kita bicara di sini meskipun bicara fondasi ekonomi mikro ya, tapi ekonomi mikronya ini mungkin hanya sekilas terkait dengan willingness to pay dan willingness to accept yang pernah dipelajari di mata kuliah kalian sebelumnya ya, dan mungkin juga sudah kalian perdalam sebenarnya di ekonomi sumber daya alam gitu ya. Jadi di sini mungkin sekilas aja akan kita coba ulang kembali gitu kan. Kenapa kok kita dalam valuasi sumber daya alam selain berbicara terkait dengan konsep berbasis pasar, juga kita berbasis perspektif individunya. Ekonomi mikro kan kita bicara terkait bagaimana kita mengelola ekonomi kita lah secara individu, perilaku kita lah, perilaku individu atau perilaku konsumen ataupun perilaku produsen gitu kan. Nah, ekosistem menyediakan layanan yang sangat penting dan mendukung bagi kehidupan manusia ya, baik itu berupa aset sumber daya dan lingkungan, yaitu barang dan jasa. Kemarin kita di pertemuan kedua ya, juga kita hal-hal apa saja sih yang perlu kita apresiasi, kemarin kan ada di materi sebelumnya gitu ya. Menyediakan layanan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Contoh layanannya adalah, ya ini sebenarnya adalah jasa-jasa yang dihasilkan, tadi yang sudah kita identifikasi, kita coba ungkapkan gitu dari contohnya tadi hutan Tambrau gitu ya. Ya ini di sini juga kita bicara manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh ekosistem, contohnya nih madu, kayu, ikan, obat, air, udara bersih dan seterusnya. Ini semuanya kan tentu kalau kita bicara untuk apa sih hal-hal itu? Ya kita ambil madu, kita ambil kayu, kita ambil ikan, kita ambil flora atau fauna
atau flora ya, mungkin yang lebih tepatnya untuk kita ekstraksi menjadi obat gitu kan, cadangan air, udara bersih, tentu semuanya ini kan bermuara ya bagi kemakmuran kita gitu kan. Jadi konsep kemakmuran atau wealth ini dalam valuasi sumber daya alam itu juga menjadi pedoman kita ya, bahwa sumber daya alam itu bukan tidak boleh diekstraksi gitu kan, bukan tidak boleh dimanfaatkan. Atau kalau kita mungkin fanatik banget hutan, ya biarin hutan aja gitu kan. Ya meskipun tadi secara intrinsik dia sudah, meskipun nggak kita apa-apakan, dia sudah memberikan jasa ya bagi kita tadi, yang disampaikan Mas Isran tadi. Dia menghasilkan fotosintesis, menghasilkan penyerapan CO2, menjaga iklim dan seterusnya. Tanpa kita apa-apakan dia sudah memberikan jasa. Tetapi ya karena ini anugerah Tuhan ya, yang semuanya ditujukan bagi kemakmuran manusia, tentu dalam batasan-batasan tertentu kita boleh memanfaatkannya. Maka kalian belajar kemarin ekosistem, ekonomi khususnya terkait dengan sumber daya alam. Kalau kita bicara ilmu ekonomi kan bagaimana kita memanfaatkan ya sumber daya yang terbatas gitu kan. Sumber daya ini kan terbatas untuk tentunya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Nah, ekonomi sumber daya alam berfokus pada yang dimaksud dengan faktor produksi dari alam tadi. Bagaimana kita memanfaatkan alam sebagai salah satu faktor produksi untuk kesejahteraan manusia. Bukan tidak boleh dimanfaatkan, tetapi bagaimana pemanfaatannya yang ideal. Ya, pemanfaatannya tetap berkelanjutan, menunjang kesejahteraan manusia. Kalau kita bicara mungkin sekarang itu lagi hipnya Sustainable Development Goals, gitu ada berapa ya? 37 goals di dalamnya. Mencegah zero hunger gitu kan, zero poverty gitu kan. Nah, bagaimana sih sumber daya alam nanti kita bawa ke dalam ranah pemenuhan goals untuk sustainable tadi, ya Sustainable Development Goals tadi. Pembangunan yang berkelanjutan. Layanan atau aset sumber daya alam tersebut mendukung aktivitas dan kesejahteraan di sini nanti. Bentar. Jadi dimanfaatkan tujuan utamanya ya untuk well-being tadi, kesejahteraan kita, gitu ya. Bentar. Jadi bukan sudut pandangnya kita bicara well-being ini adalah keseluruhan masyarakat gitu ya. Jadi bukan kesejahteraan individu-individu saja. Ya, kalau kita bicara hutan tadi, kalau kita bicara kesejahteraan individu, mungkin orang yang menambang hutan ya ambil batu baranya sebanyak-banyaknya dia akan sejahtera gitu. Tetapi masyarakat kan belum tentu. Masyarakat bisa terkena dampaknya, eksternalitas negatifnya, banjir, kekeringan dan seterusnya. Nah, kesejahteraan yang ada di sini yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat pada umumnya gitu kan. Kalaupun nanti itu dimanfaatkan ekstraksi di tambang batu baranya ya, penambangannya tentu harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Ya, selain dari sisi pendapatan dari sektor pertambangan tadi meningkat, masyarakat juga dapat pekerjaan gitu kan. Di sisi lain, efek ekses negatifnya tadi tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Ya, nggak akan ada banjir gitu kan, nggak akan ada kekeringan karena kita melakukan ekstraksinya tadi dengan memperhatikan konsep yang sustainable-nya tadi ya. Ini secara teori ya, tapi mungkin dalam prakteknya ya mungkin kalian berseliweran lah di dunia maya gitu kan, info-info ya terkait dengan konteks bagaimana sih seringkali kita bicara keserakahan manusia lah ya, tadi karena sifatnya kan tidak terbatas tadi keinginan manusia tadi mengeksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain ternyata muncul kerusakannya, muncul bencananya, gitu kan. Tetapi kadangkala kedua hal ini ya secara mungkin secara tidak langsung kita sadar bahwa bencana ini karena hutannya rusak. Tetapi di sisi lain seringkali kita terdesak oleh kebutuhan ekonomi, gitu ya. Terdesak oleh kebutuhan sesaat saja, ya bukan kebutuhan yang sifatnya jangka panjang tadi ya. Apalagi kalau kita bicara konteks tadi nilai existent value-nya tadi ya atau option value nanti ke depannya
Ya, tentu itu nggak akan terpikirkan kan bagi orang-orang yang saat ini mungkin punya kegiatan melakukan eksploitasi yang besar-besaran lah, eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya. Ya, jadi di sini adalah ekosistem tadi, jasa ekosistem khususnya ya, baik itu langsung maupun tidak langsungnya tadi, memang ditujukan ya untuk tadi mendukung atau mencapailah kesejahteraan, well-being gitu ya. Jadi bukan tidak boleh kita mengekstraksi, kita sudah bangga misalnya dengan intrinsic value-nya saja gitu kan misalnya ya. Tetapi di sini konteks kita belajar ada valuasi sumber daya alam, ada ekonomi sumber daya alam ya bagaimana kita mengelola alam tadi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bersama ya, bukan kesejahteraan secara individu. Keterkaitan sumber daya alam dan kesejahteraan manusia tadi, hubungan antara layanan ekosistem, aset sumber daya alam dan lingkungan dan kesejahteraan dalam berbagai bentuk dan kompleksitasnya ya. Keterkaitan antara aset sumber daya alam, aspek ekonomi dan kebutuhan manusia. Ini dari satu bukunya si Henley ya. Kemarin saya share atau enggak ya bukunya Henley, cost benefit analysis ini sebenarnya ya. Jadi sumber daya alam ini mensuplai input material dan energi untuk proses produksi. Jadi sebenarnya topologi manfaat dari sumber daya alam ya. Lingkungan alam menyerap sisa produksi dan konsumsi. Sumber daya alam sebagai sumber amenitas, sumber daya alam menyediakan dukungan kehidupan dasar. Ya, nanti kalian bisa baca juga di jurnalnya atau bukunya Henley ya. Coba nanti saya share kalau belum. Nah, ini sebenarnya nanti kita sering mendengar di dalam konteks valuasi sumber daya alam itu jasa apa saja sih yang dihasilkan gitu ya. Supporting, provisioning, regulating dan kultural gitu ya. Nah, ini adalah jasa-jasa kalau kita bicara jasa ekosistem tadi kan nilai gitu kan, nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai selain guna gitu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan topologi jasa yang dihasilkan, 4 jasa inilah yang bisa yang bisa menguraikan mungkin apa aja sih yang dihasilkan oleh alam tadi. Alam sebagai supporting, sebagai provisioning, regulating dan kultural gitu ya. Berdasarkan Millennium Ecosystem Assessment, ya, terdapat 4 tipologi layanan ekosistem dalam mendukung kesejahteraan manusia atau human well-being, yaitu layanan penyediaan, ya, nanti kalian bisa lihat di sini ya, kemudian layanan pengaturan, regulating, kemudian layanan habitat, dan layanan kultural dan amenitas. Jadi apa saja sih yang dihasilkan kalau kita bicara provisioning, berarti dia menyediakan apa? Ya salah satu contohnya adalah clean water gitu kan, memberikan ikan, kayu, polinasi dan seterusnya. Kemudian regulating tadi, regulating ini lebih ke dalam konteks nilai guna tidak langsung ya, jasa ekosistem yang memberikan pengaturan iklim yang baik gitu kan, pencegah banjir, kemudian di sini purify water gitu kan, kontrol flooding gitu kan, jadi biar nggak banjir dan seterusnya. Kultural tentu saja juga terkait dengan ya jasa keindahan lah, keindahan alam, rekreasi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi 4 tipologi jasa ekosistem ini ya dari tadi yang kita ungkapkan yang Mbak Anastasia, Mbak Vindi dan Mas Isran sampaikan tadi, kalau kita bagi ke dalam 4 tipologi, jadi misalnya provisioning tadi kan ya nilai guna langsungnya gitu ya. Kemudian nilai guna tidak langsung lebih ke regulating gitu. Nilai guna atau nilai selain guna tadi ya biggest value atau existent value ya mungkin lebih cocok ke dalam konteks kultural. Ya, tapi ini bukan mengikat ya kultural pasti nilai guna tidak langsung gitu ya. Ini akan ngeblend aja ya atau cair lah ya konsepnya. Jadi tergantung dari tadi jasanya apa aja ya. Tapi intinya adalah kalau kita bicara 4 tipologi ini menggambarkan hal-hal tadi terkait dengan total economic value yang sudah kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, masing-masing nanti akan kalian bisa pilahkan. Oh, ini provisioning, ini regulating, ini kultural, ini supporting ya.
Nah, ini tadi tipologi layanan ekosistem berdasarkan Millennium Ecosystem tadi ya. Yang pertama provisioning ya, menghasilkan tadi ya untuk makanan lah ya, itu berupa ikan, buah dan lain-lain. Kemudian air itu tadi kan, raw material, serat, kayu bakar, pupuk ya dan seterusnya, genetic resources, medical resources gitu, ornamental resources gitu. Kemudian regulating dari ini jasa yang memberikan memberikan dukungan lingkungan bagi manusia sebenarnya. Ya, jasa pengatur lah di sini ya. Tadi air quality, climate regulation dan seterusnya, erosi prevention. Jadi tadi saya sampaikan adalah jasa-jasa yang mungkin kita rasakan ini adalah jasa-jasa dari nilai guna tidak langsungnya, gitu ya. Nah, apa namanya? Terkait dengan 4 tipologi ini ya, provisioning, regulating, supporting, kultural gitu ya. Ini menjadi selain kita bicara dalam valuasi sumber daya alam tadi, selain kita bicara dalam konteks memilah-milahkan ini nilai apa gitu kan, dalam konteks kebijakan publik sebenarnya yang lebih muncul adalah konteks 4 tipologi ini. Ya, jadi maksudnya dalam kebijakan publik itu dalam kita melakukan pengelolaan lingkungan gitu kan. Kalau kita baca berbagai macam hasil laporan atau review terkait dengan ekonomi sumber daya alam gitu ya. Mungkin lebih bahasa yang dipakai bukan ke bahasa technical valuation yang tadi kita sampaikan di awal gitu kan. Tapi lebih ke bahasa-bahasa terkait dengan tipologi ini. Apa sih yang dihasilkan? Misalnya kalau kita bicara hutan gitu, biasanya laporannya itu ya jasa-jasa yang dihasilkan hutan adalah jasa misalnya provisioningnya apa saja, regulatingnya apa saja, kulturalnya apa saja, supportingnya apa saja. Ya, hal seperti itu biasanya yang lebih banyak muncul di dalam ranah tadi dalam konteks khusus ya laporan-laporan pemerintah atau laporan-laporan LSM yang peduli terkait dengan lingkungan gitu ya. Ini adalah tipologi. Meskipun tipologi ini juga kalau kita bawa ke dalam ranah nilai tadi bisa masuk gitu kan. Tadi contohnya regulating lebih pas mungkin masuk ke dalam beberapa item terkait dengan nilai guna langsung gitu ya. Yang bukan regulating ya, yang provisioning maksudnya. Ya tadi. Oke. Ini adalah perspektif kebijakan biasanya, perspektif penyampaian laporan-laporan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup. Nah, keterkaitan antara nilai sumber daya alam dan lingkungan dengan kesejahteraan. Mekanisme layanan ekosistem sumber daya alam dan lingkungan dalam menghasilkan nilai ekonomi dapat dilihat dari 2 cara. Ya, nanti akan saya share ya, Henley and Barbier. Nilai guna langsung, ya, bukan nilai guna langsung maksudnya ya. Cara sudut pandangnya secara langsung itu adalah nilai sumber daya alam muncul ketika kualitas dan kuantitas sumber daya alam berdampak langsung ya pada kesejahteraan masyarakat ya, seperti kualitas air sungai yang bersih akan meningkatkan utilitas atau kepuasan masyarakat yang memanfaatkan air sungai untuk konsumsi. Ya, ini kita sadar ya. Ya mungkin kalau kita bicara kualitas air ya, kalau di Jakarta memang kualitas air sungai sudah tidak layak gitu untuk kita konsumsi secara langsung. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat mungkin yang rumahnya masih di daerah yang pegunungan gitu kan, yang masih asri alami, ya tentu kualitas air yang dihasilkan oleh air sungainya itu bisa langsung kita konsumsi. Ya, jadi ini tadi langsung ya, udah langsung bisa kita rasakan tadi. Wah ini kualitasnya bagus gitu kan. Pemahaman langsung perubahan pada kepuasan nilai sumber daya alam bagi manusia. Jadi tadi kalau kita bicara kualitas air tadi perubahan secara langsung tadinya bisa dikonsumsi atau enggak bisa dikonsumsi dan seterusnya. Nah, ini kan tentu juga kembali ke dalam konteks tadi kepuasan kita ya. Kemudian secara tidak langsung muncul ketika kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang berperan sebagai input produksi. Ya, ini nanti kita juga
masuk ke dalam materi kita ya di pertemuan berikutnya terkait dengan productivity function nanti. Nilai sumber daya alam muncul ketika kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang berperan sebagai input produksi berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui perubahan harga dan biaya. Kualitas air alami yang bersih akan mengurangi biaya produksi pengolahan air minum bersoda, sehingga harga minuman bersoda dapat diturunkan. Atau mungkin ini gampangnya PDAM aja lah. Ya, jadi kita bicara konteks productivity function, mungkin kalau kita bicara kemarin banyak ngomongin padi gitu kan, faktor produksinya apa saja. Kemudian kalau di sini kita ambil contoh airnya saja ya, dalam artian bukan air sebagai input untuk menghasilkan padi tadi, tetapi air yang nanti akan kita konsumsi. Maka fungsi produksi daripada PDAM tadi kan tentu yang utama adalah air kan. Nah, kemudian adalah selain air ada aspek lain misalnya penjernihnya, obat penjernih, mesin penjernih, dan seterusnya. Nah, di sini akan terlihat bahwa jika kualitas air, misalnya contohnya di Jakarta ya, PDAM yang kalau tidak salah itu sumber utama air bakunya kan berasal dari air Kalimalang yang berasal dari Sungai Citarum gitu ya. Nah, kalau misalnya Sungai Citarumnya ini tercemar gitu kan, ya tercemar berbagai macam limbah kimia gitu kan, maka otomatis secara tidak langsung akan berpengaruh ke tadi biaya produksi pengolahan PDAM di Jakarta. Nah, ini tentu juga akan berpengaruh terkait dengan harga produksinya atau harga jual. Harga produksi tentu berpengaruh ke harga jual daripada air ke masyarakat. Ya, tentu kan akan kalau semakin tinggi harga air, padahal air ini adalah konsumsi utama masyarakat, gitu kan, konsumsi pokok lah ya, nggak ada air kita nggak bisa hidup, gitu kan. Semakin besar pengeluaran yang kita keluarkan untuk mendapatkan air bersih tadi yang kualitasnya layak untuk dikonsumsi, maka akan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, ini tentu akan berpengaruh kan terkait dengan well-being-nya, kesejahteraan kita. Ya kita hanya uang kita habis untuk beli air minum, misalnya ekstrimnya seperti itu. Uang kita yang misalnya bisa kita pakai untuk investasi ya, jualan atau dalam konteks masyarakat gitu ya, mungkin buat membeli modal untuk jualan tadi, modal untuk produksi apa, itu akan berkurang. Penghasilan mereka juga akan berkurang. Nah, konsep tidak langsung ini, ya ini kita bawa ke dalam ranah teknik valuasi itu berbasis productivity function tadi. Jadi productivity function kemarin saya perkenalkan kan ada yang pertama itu kan memasukkan unsur alam di dalam faktor produksinya tadi. Ya tentu ini juga akan berpengaruh kan kalau airnya misalnya padi tadi ya kalau airnya tercemar saya rasa juga pertumbuhan dari padi itu juga akan terganggu gitu kan. Produktivitasnya juga pasti akan terganggu. Ya, kemudian di sisi lain productivity function itu juga melihat pengukuran dari dua keadaan gitu kan. Ya di sini juga bisa kita bandingkan tadi. Air yang tercemar dengan air yang tidak tercemar gitu kan. Itu berapa selisihnya? Atau kalau di productivity function sebenarnya lebih banyak ke dalam konteks yang lebih mudah mungkin kita bisa ambil pembelajarannya adalah biasanya sawah kering dengan sawah yang normal pengairannya. Nanti contohnya biasanya seperti itu. Maksudnya adalah ada dua kondisi kan, bahwa air ini sebagai kontribusi daripada pertumbuhan padi tadi. Nah kalau nggak ada air atau airnya tidak terpenuhi secara maksimal, otomatis kan produktivitas padi berkurang. Maka tadi perbandingannya adalah perbandingan tingkat produktivitas padi pada lahan pertanian yang normal, yang subur, yang airnya terpenuhi setiap saat gitu kan, dengan lahan pertanian misalnya yang ada hujan. Ya, maka produktivitas setahunnya kan akan berbeda. Dalam kondisi normal mungkin bisa panen 3 kali gitu misalnya ya. Saya juga kurang paham itu udah nggak pernah bertani gitu ya. Kemudian tapi kalau padi gogo atau padi di dalam konteks tak ada hujan, mungkin dia hanya panen 1 kali dalam 1 tahun. Nah ini kan produktivitasnya berbeda.
Atau kalau kita lihat dari sisi tadi kan frekuensi panennya. Kalau kita lihat dari sisi produktivitas, per hektarnya, mungkin kalau dalam kondisi normal dia bisa per hektar 7 ton, tapi dalam kondisi yang kering tadi, produktivitasnya, cuman 3 ton, misalnya seperti itu. Pun demikian dengan konteks kualitas tadi. Tadi kan kualitas dalam artian, melimpahnya air ya atau kuantitas tadi, tapi kalau kualitas terkait dengan tercemar atau tidaknya, ya selain tadi di PDAM, kita bicara di, apa namanya, air sawah gitu, saya rasa pasti akan berbeda. 7 ton mungkin yang kondisi air yang bagus, kondisi air yang tercemar mungkin padinya sakit-sakitan, ya nggak mungkin bisa maksimal sampai 7 ton, ya pasti akan di bawah itu, gitu ya. Jadi, apa namanya, ini adalah keterkaitan antara nilai sumber daya alam dengan kesejahteraan, gitu ya. Kemudian, nah ini apa namanya, masih terkait dengan konteks nilai sumber daya alam dengan kesejahteraan. Jadi yang dimaksud dengan tadi kita bicara ekosistem services tadi topologinya atau tipologinya tadi apa saja gitu kan. Kan ada ini kan supporting, provisioning, regulating dan kultural ya. Dalam konsep nilai sumber daya alam dan lingkungan, perlu diketahui bahwa tujuan akhir pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk memberikan nilai bagi manusia yang mengubah kesejahteraan atau well-being pada level agregat atau kepuasan individu nantinya. Ya. Well-being tidak hanya pendapatan, tetapi juga ini tadi rasa nyaman, kebutuhan hidup dasar yang baik, kesehatan, hubungan sosial yang baik, dan kebebasan dalam memilih dan bertindak. Ya. Nah, ini nanti tugas kalian berikutnya ya. Nanti bisa ini tugasnya satu kelas aja, bikin satu, tapi nanti masing-masing tetap apa namanya, tetap upload ke LMS ya, secara individu, karena nanti nilainya meskipun sama tetap individu ya. Jadi ini nanti dibicarakan di kelas ya. Dari ini ada di internet banyak kok ya, Millennium Ecosystem Assessment. Jadi menjelaskan tadi hubungan antara tadi yang saya sampaikan secara singkat ya, konsep konsep ekosistem services tadi, jasa lingkungan dengan apa tadi, well-being, dengan kesejahteraan, ya. Ekosistem services tadi kan dalam konteks tipologinya tadi ada supporting, provisioning, regulating, dan kultural. Kemudian yang dimaksud dengan kesejahteraan, ya ini tadi, kesejahteraan bukan hanya pendapatan, ya. Maksudnya kita sejahtera bukan yang dimaksud dengan kesejahteraan bukan agar kita semakin kaya gitu tadi. Tadi contoh yang hutan tadi ya, hutan yang kita eksploitasi besar-besaran gitu misalnya untuk tambang batu bara gitu kan. Ya memang pendapatan naik, tetapi ya kenyamanan, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar, kesehatan dan yang lain-lainnya mungkin nggak tercapai gitu ya. Jadi itu bukan yang dimaksud dengan konsep kesejahteraan ya. Dalam Millennium Ecosystem Assessment, yang dimaksud dengan konteks apa namanya well-being itu mencakup ini tadi, terpenuhinya rasa aman, terpenuhinya basic material untuk kehidupan kita dengan baik, terpenuhinya kesehatan kita, terpenuhinya hubungan sosial yang baik. Kemudian juga ada freedom of choice and action. Nah, nanti coba ya dibaca dari bukunya ini ya. Coba dicari dulu di internet. Nanti kalau nggak ada akan saya share ya. Nanti PIC kelasnya bisa bilang ke saya, Pak nggak ketemu. Tapi kayaknya gampang kok ini tadi saya sekilas saja udah muncul kok apa hasil tulisannya dari Millennium Ecosystem Assessment ini. Jadi nanti tadi tugasnya ya, ini tugas kelas ya. Nanti kalian diskusikan di teman-temannya. Kemudian nanti minggu depan akan kita ulas lebih dalam ya terkait dengan konsep ini. Tapi kerjakan dulu ya, didiskusikan di kelas nanti. Mungkin nanti akan ada waktu, dikumpulkannya nanti hari Minggu aja ya, nggak usah buru-buru. Hubungan antara ekosistem dengan ini tadi kesejahteraan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah arah panahnya ini nanti ya. Tolong diperhatikan, nanti di penjelasannya ada kok di sini ya. Hubungan antara misalnya provisioning dengan security. Ini kan di sini jelas nih.
hubungannya kalau berwarna gelap seperti apa, kalau panahnya tipis itu seperti apa. Nah, ini coba diuraikan nanti ya. Provisioning dengan security, provisioning dengan basic material atau apapun. Nanti kalian bisa baca di Millennium Ecosystem Assessment ini. Ya, atau boleh dari sumber yang lain ya. Yang penting menjelaskan, cari di jurnal-jurnal juga banyak nih hubungan antara ecosystem services dengan well-being ini. Ya, menjelaskan tadi tipologinya dengan konsep well-being tadi seperti apa. Ya, bisa menguraikan dari panah-panah ini juga. Ya, nanti minggu depan akan kita ulas lagi sekilas di awal pertemuan. Ini tugas satu kelas ya, satu kelas satu aja ya. Jadi sama aja nanti kalian diskusikan, tapi pengumpulannya tetap secara individu. Ya, jadi biar grading nilainya nanti kan meskipun sama kan ke masing-masing mahasiswa juga. Nah, ini adalah keterkaitan nilai sumber daya alam dengan kesejahteraan. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Bentar ya, ada ya dulu. Oke, bentar. Oke, kalau nggak ada, akan kita lanjutkan. Nilai ekonomi sumber daya alam dan willingness to pay atau willingness to accept. Tadi kan kita bicara di awal fondasi ilmu ekonomi mikro ya, terkait dengan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ya. Nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan akan memberikan peran bagi kesejahteraan manusia atau well-being melalui perubahan kepuasan. Yang tadi kan kita belajar ada yang langsung dan tidak langsung tadi kan. Semuanya kan memberikan perubahan kan, kepuasan tadi. Ya. Yang dimaksud dengan kepuasan tentu tercapainya well-being-nya tadi. Ya. Sejauh mana sih well-being bisa kita rasakan? Maka kepuasan individu ya, kita bicara nanti terkait dengan basis non pasar, sebenarnya ini nanti adalah bicara terkait dengan persepsi individu-individunya gitu ya. Maka nilai ekonomi sumber daya alam tadi saya ulang akan memberikan peran bagi kesejahteraan manusia melalui perubahan kepuasan. Ya, kayak contoh tadi yang kita bicara nilai selain guna tadi kan. Kan tadi kita bicara ada nilai existence value dan nilai biggest value. Nah, ini kalau kita ukur mungkin dalam konteks market gitu kan, penilaian berbasis pasar mungkin nggak bisa. Tetapi kalau kita lihat atau kita ukur dari persepsi individu terkait dengan kepuasan, ya kalau kita ditanya puas tidaknya akan adanya misalnya suatu hutan tadi tambrau gitu, mungkin akan terjawab di situ. Ya, jadi konteksnya meskipun sulit diungkapkan gitu kan, konteks nilainya, tetapi dengan kita membawa perspektif nilai ke dalam perspektif individu tadi, ya akan bisa muncul angka tertentu. Maksud angka tertentu adalah nilai moneternya. Karena di dalam perspektif kita belajar penilaian sumber daya alam gitu kan, nilai kemarin kan ada yang kualitas, ada yang kuantitas gitu. Nilai kualitas mungkin bisa lebih mencerminkan total economic value yang ada gitu kan. Tetapi itu nggak akan berguna kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita. Kita bawa ke dalam ranah public policy gitu. Kita bawa ke dalam ranah mungkin ada analisis benefit cost analysis gitu dan seterusnya. Maka semuanya kan harus kita bawa ke dalam konteks nilai ekonomi ini tadi.
Kita bicara nilai ekonomi pasti dalam satuan moneter nantinya, berarti diuangkan. Nah, tadi membawa konteks kepuasan individu ke dalam moneter, ke dalam nilai uang, itu seperti apa? Apa sih yang diukur nantinya? Ya, kepuasan individu ke dalam satuan atau ke dalam konteks nilai ekonomi itu seperti apa? Ya tadi kalau kepuasan individunya misalnya itu bisa diukur dengan pasar ya, kayak tadi madu, tadi kan kita beli madu gitu, kita untuk kesehatan kita misalnya. Nah, nilainya bisa kita lihat karena itu ada di pasar. Langsung aja kita cari harga madu berapa, dikurangi misalnya kalau itu memang diperlukan biaya ekstraksinya, tinggal dikurangkan biaya ekstraksinya. Kemudian kayu dan seterusnya tadi juga seperti itu. Tapi kalau ini nggak ada di pasar, ya berarti kan konsep sebenarnya willingness to pay, willingness to accept ini akan bisa kita pergunakan. Willingness to pay kan keinginan kita untuk memberikan ya, mendonasikan, membayar sesuatu gitu akan sesuatu. Willingness to accept kan kerelaan kita untuk melepas sesuatu lah. Ya, dan ini perspektif sebenarnya kalau kita bicara di dalam sumber daya alam yang tentu kita ingat kemarin di pertemuan awal sumber daya alam ini kan public goods gitu kan, barang publik gitu kan. Maka barang publik kan ada kalau bicara ilmu ekonomi mikro kalian belajar ya ilmu ekonomi mikro atau makro ya mikro sih sepertinya ya. Kita belajar ada kelemahan kan adanya barang publik itu kelemahannya kan nggak jelas kepemilikannya. Dengan tidak adanya kepemilikan yang jelas karena ini kan milik bersama kan, common goods gitu kan, karena barang publik kan milik bersama gitu, maka semua orang kan bisa memanfaatkannya dengan tanpa orang lain boleh menghalangi. Konsep public good awalnya kan gitu ya. Meskipun di dalam ilmu ekonomi kan kemudian perlu adanya peran pemerintah. Ya, kalau Adam Smith kan ngomongnya benar-benar diatur pasar ya. Tapi kalau diatur pasar kayak tadi ada barang publik tadi kan, ya itu akan ada yang diuntungkan, ada yang akan dirugikan gitu kan. Karena orang berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tertentu tadi, khususnya barang publik ya. Nah, disitulah peran pemerintah gitu kan untuk mengaturnya. Nah, di sini pun seperti itu. Terkait dengan konteks willingness to pay dan willingness to accept ini juga sebenarnya terkait dengan tadi konteks kepemilikan sebenarnya ya. Kalau kita bicara sumber daya alam kan nggak ada kepemilikan kan. Maka kalau kita bicara willingness to accept kan kerelaan melepas sesuatu. Ini mungkin akan nggak terlalu familiar atau nggak terlalu populer dipakai di dalam valuasi sumber daya alam. Ya karena tadi melepas sesuatu kan, kerelaan kita melepas sesuatu kan, willingness to accept tadi. Berarti kan kita setidaknya punya hak atas sesuatu tadi. Kita bicara sumber daya alam kan mungkin sebagian besar ya, mungkin bahkan hampir 90% ke atas mungkin ya. Sumber daya alam tadi kan milik bersama. Maka kerelaan melepas sesuatu yang tadi kan nggak ada. Willingness to accept mungkin bisa dipakai untuk dalam konteks lebih banyak sih dalam konteks non valuasi sumber daya alam ya. Misalnya kita punya rumah gitu kan di pinggir jalan gitu, yang bising gitu. Maka kerelaan kita untuk melepaskan rumah tadi gitu ya. Misalnya ini contoh sederhana aja agar kita tanah tadi bisa dipakai misalnya untuk pelebaran jalan. Kerelaan kita melepas tadi berapa gitu kan. Nah, ini mungkin nggak terlalu populer ya kalau saya baca-baca ya. Mungkin nanti kalau kalian menemukan, oh ini populer juga kok Pak, gitu kan. Ada banyak kok terkait dengan valuasi sumber daya alam dengan willingness to accept, ya monggo nanti bisa di-share juga ya. Karena saya juga mungkin literaturnya nggak terlalu banyak kalau bicara sumber daya alam. Tapi kalau dari yang beberapa saya coba baca gitu kan, willingness to pay dan willingness to accept ini akan populer dipergunakan adalah willingness to pay tadi. Kayak tadi lah, existent value tadi ya. Berarti kan ini ada rasa kita seneng lah, ada sesuatu gitu kan. Ada hutan loh ya, ada badak gitu misalnya, ada gajah gitu kan.
kita merasa senang gitu kan, eksisten. Karena ada gajah, kita punya kepuasan tadi kan, bisa ya banyaklah, bisa melihat atau bisa bercerita nanti, oh kalau gajah itu gini. Saya pernah lihat langsung loh, gajah ini belalainya panjang, hidungnya besar atau hidungnya lebar gitu ya. Bisa bercerita gitu kan dengan adanya gajah. Tapi kalau gajah itu mungkin udah nggak ada, kita kan nggak punya mau cerita apa, lihat aja nggak pernah gitu misalnya. Hanya tahu ada gajah. Kayak kita mungkin bicara ada dinosaurus gitu ya. Ya katanya dinosaurus itu gede banget gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu tadi. Nah, kepuasan kita pernah melihat itu kan tadi existence value juga kan. Nah, dengan pengukuran willingness to pay tadi, itu bisa kita kita bisa ukur gitu kan. Willingness to pay-nya apa? Tentu kalau kita tanyakan secara langsung berapa sih nilai gajah ya? Ya mungkin akan bingung ya, tetapi bisa kita dekati dengan tadi konsep kamu bersedia berkontribusi enggak sih gitu kan untuk pelestarian gajah gitu. Kalau bersedia berapa? Kamu bersedia membayarnya tahunan, bulanan, atau bahkan mungkin sukarela saja. Nah, uang yang kita keluarkan tadi itu kan willingness to pay kan, kerelaan kita membayar gitu kan. Itulah sebenarnya penghargaan kita. Perspektif kita akan adanya gajah tadi, existence value-nya gajah. Ya tadi dari kerelaan kita mau berkontribusi untuk pelestarian gajah tadi. Ini nanti akan kita bawa, tapi ini sebenarnya nanti akan lebih banyak kita ulas di PSDA 2 ya, teknik valuasi berbasis non pasar ya. Ya tadi intinya tadi ya sumber daya alam kalau kita bicara konteks willingness to pay, willingness to accept ya, kerelaan kita membayar atau kerelaan kita untuk melepas sesuatu yang paling populer, yang lebih populer mungkin ya, bukan yang paling ya. Yang lebih populer dipergunakan di dalam kajian itu adalah willingness to pay. Tadi contohnya adalah kayak tadi gajah tadi ya. Berarti kan kerelaan kita membayar untuk pelestariannya itu kita bisa jadikan sebagai proksi penilaian individu ya, penilaian kita atas gajah tadi. Tentu nilainya nanti bukan kita tambah-tambahkan nilai menurut kita, nilai menurut Mbak Anastasia tadi, Mas Isran, Mbak Vindi ditambahkan, tetapi nanti kita akan ukur dari konsep surplus konsumennya. Ya nanti kan diolah dengan analisis regresi sederhana. Kalau datanya memang nggak terlalu banyak, ya. Nanti deh itu di pertemuan semester berikutnya. Tapi di sini kita akan mengenalkan sebenarnya pondasi ilmu ekonomi sumber daya alam tadi, ya ini adalah pondasi ilmu ekonomi mikro yang dikembangkan ke dalam konteks objek khusus tadi. Objek khususnya adalah sumber daya alam tadi. Ya, jadi kepuasan individu tadi. Ya, kalau yang ada di pasar, kepuasan individu bisa diukur dengan harga pasar, gitu ya. Kepuasan kita punya rumah, gitu kalau kita bicara di properti, ya bisa diukur dari harga rumah itu berapa sih? Kayak gitu. Harga rumah menurut kita ya, perspektif individu. Kalau kita bersedia membayar 100 juta, berarti kepuasan kita memiliki rumah yang kita tinggali itu ya 100 juta. Ya, kemudian kalau kita bicara nilai pasar kan tadi kepuasan tadi dijadikan digabungkan dengan konsep analisis pasar gitu ya. Nah, di sumber daya alam ini juga seperti itu sebenarnya nantinya. Kalau yang tidak berbasis pasar ya memang nanti pendekatannya dengan kita lakukan analisis regresi tadi. Ya kayak tadi contohnya yang gajah tadi, kita berapa sih memberikan penghargaannya berdasarkan willingness to pay kita tadi dan individu-individu yang lain. Oleh karena itu perlu diingat asumsi penting utility di sini. Preferensi individu memiliki sifat substitutability antar komoditas. Dalam hal ini adalah aset, barang, dan jasa sumber daya alam memiliki nilai pasar dengan yang tidak memiliki nilai pasar. Ya, tadi sudah jelaskan. Ini kemudian memungkinkan adanya trade-off antara komoditas yang menjadi perhatian atau pilihan seseorang atau individu. Ya, pertukaran lah di sini. Nah, ini tadi substitutability tadi ya, trade-off dalam nilai ekonomi sumber daya alam berhubungan dengan yang sudah saya sampaikan tadi, willingness to pay dan willingness to accept gitu ya. Penilaian ekonomi atau monetary secara langsung jika komoditas memiliki nilai pasar tadi ya. Kepuasannya tadi kan ya udah nggak usah aneh-aneh,
Kan kepuasan individu akan barang tadi tercermin dari dia bersedia membayarnya tadi di pasar berapa sih? Berarti kan harga. Kalau basisnya pasar tadi, gitu ya. Kalau yang nggak berbasis pasar, maka itulah harus kita cari tadi dengan metode-metode tertentu tadi yang saya kasih contoh. Ya, kamu bersedia untuk kontribusi berapa sih, gitu kan ditanyakan secara langsung ke individunya. Karena nggak bisa dilihat di pasar. Nggak ada tadi harga jual beli gajah gitu misalnya. Nggak ada harga jual beli macan gitu ya. Kalaupun ada ya mungkin apa namanya itu ilegal gitu. Bentar. Oke, penilaian ekonomi non-monetary atau tidak langsung jika komoditas tidak memiliki nilai pasar seperti jasa lingkungan. Tadi ya, secara langsung itu mudah karena kelihatan, bukan kelihatan sih, bisa kita dapatkan informasinya secara langsung di pasar. Ya. Hal yang tidak langsung, jika komoditas tidak memiliki nilai pasar seperti jasa lingkungan udara bersih atau amenitas, trade-off tercermin dari perilaku individu. Trade-off-nya yang dimaksud trade-off ini kan ini tadi. Nah, bentar. Komoditas yang menjadi perhatian memungkinkan adanya trade-off antara komoditas yang menjadi perhatian atau pilihan seseorang. Trade-off itu antara kayak tadi ya, gajah tadi ya. Trade-off-nya kan kita mau bayar, kita mau menyerahkan sesuatu untuk pelestarian, berarti kan gajahnya ada. Kalau kita nggak mau bayar, berarti kan ada trade-off, gajahnya itu hilang. Asumsi ekstrimnya ya, ceteris paribus gitu ya. Asumsi ekstrimnya seperti itu. Ya, itu kan ada trade-off tadi dari perilaku individu tadi ya. Mau bayar berarti kayak misalnya hutan, mau kita melestarikan hutan berarti hutannya akan lestari, kemudian well-being tadi mungkin akan meningkat. Kalau kita nggak mau melestarikan gitu kan ya berarti hutannya rusak, well-being kita akan turun ya. Sederhananya tadi yang gajah tadi, kita mau bayar untuk konservasi gajah, untuk iuran, untuk retribusi misalnya atau apapun itu, iuran untuk konservasi gajah tadi, maka kita akan menikmati tadi gajah tadi, existent value ada tadi. Ya kalau kita bicara mungkin nggak tahu ini manfaat gajah untuk apa aja ya, ya minimal ada existent value gajah tadi muncul gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau ikut konservasi, padahal gajah itu mungkin dalam kondisi saat ini sudah terancam punah gitu kan, habitatnya rusak gitu kan, ya maka mungkin kita waktu yang akan datang kita udah nggak akan tahu lagi ada gajah atau enggak ya tadi ya mungkin kita udah nggak bisa cerita lagi, atau bukan kita mungkin ya anak cucu kita tadi biggest value mungkin anak cucu kita mungkin hanya tahu gajah itu seperti kita tahu ada apa tadi yang hewan purba tadi apa namanya saya lupa, dinosaurus gitu ya. Jadi kan itu biggest value juga, kita tahu ini kita wariskan ke anak cucu. Jangan sampai nanti anak cucu kita nggak tahu gajah itu kayak gini loh, maksudnya nggak bisa menikmati secara langsung gajah itu meskipun itu di kebun binatang gitu ya. Ya jangan sampai tadi gajah sama seperti dinosaurus tadi. Kita tahu katanya ada dinosaurus ya, yakin nggak yakin gitu kan. Yakin karena kita lihat di National Geographic misalnya, wah ada fosilnya gitu. Tapi kan itu fosil juga mungkin rekaan orang juga, kita nggak tahu kan. Ya kita hanya dipaksa untuk percaya dari perspektif mereka gitu kan. Tapi kita secara langsung kan nggak tahu tuh ada atau tidaknya si dinosaurusnya. Jadi jangan sampai juga tadi anak cucu kita, kalau kita bicara gajah sekarang, wah gajah itu kan kayak gini. Nanti anak cucu kita mungkin nggak bisa ngomong kayak gitu. Gajah itu udah nggak ada. Ya itu kejadian juga mungkin kayak kita dengan dinosaurus. Mungkin mereka nanti berpikir juga, ya gajah katanya ada sih katanya gitu kan. Tapi yang seperti apa gitu. Mereka nggak bisa melihat secara langsung hewan itu hidup gitu kan. Nah hal seperti inilah yang salah satu pendekatan yang dipakai di dalam valuasi sumber daya alam ya. Memang mungkin ini dalam perspektif kita sebenarnya ya kalau kalian nanti mungkin
sebagian besar di Kementerian Keuangan ya, di pajak ataupun di DJKN atau di mungkin Setjen itu misalnya ya di P2PK gitu sebagai bagian penilaian di sana. Mungkin memang nggak akan terlalu banyak bicara hal-hal yang kita diskusikan hari ini ya. Mungkin perspektif kita terkait sumber daya alam tadi yang saya sampaikan juga di awal atau di pertemuan pertama ya terkait dengan neraca gitu. Ya ngomong sumber daya alam ya ngomong yang bisa dilihat dari uang gitu kan sebenarnya. Dilihat dari perspektif pendapatan yang nantinya akan diperoleh oleh pemerintah gitu kan. Ya mungkin selama ini ya kita bicara sumber daya alam di Kementerian Keuangan ataupun di pemerintah daerah itu ya sumber daya alam yang ada dari perspektif tanah dan bangunan atau tanah gitu ya mungkin. Kalau di kita Kementerian Keuangan di pajak itu P5L nanti kalian pelajar kan kehutanan, perkebunan, kelautan, kemudian mineral, minyak dan gas bumi kayak gitu aja gitu kan. Jadi perspektifnya mungkin sedikit lebih sempit, bukan sedikit ya, sangat sempit ya dibanding dengan yang kita diskusikan di mata kuliah penilaian sumber daya alam. Ya, tapi ini ada perspektif yang tadi yang cukup baru dan menarik sebenarnya untuk kita ketahui gitu ya. Ya dulu saya juga melihat penilaian sumber daya alam itu apa sih gitu kan perspektifnya. Yang saya pahami dulu di awal juga terkait dengan sumber daya alam ya tadi emas, perak ya, mineral gitu kan, gas bumi, kemudian hutan itu ya kayu gitu kan. Ternyata pada saat kita menyusun materi dengan teman-teman IPB, ternyata perspektifnya berbeda tadi. Kita bicara sumber daya alam itu nggak bisa dipisahkan dari konteks lingkungannya. Ya, ini sudut pandang yang mungkin berbeda dari sudut pandang penilai properti di kita, gitu ya. Karena ini memang sudut pandangnya lebih luas, gitu ya. Kita nggak mengenal willingness to pay, willingness to accept seperti ini. Ya, jadi ini tadi ya. Semoga tadi apa yang saya sampaikan juga bisa dipahami ya. Kenapa kok kita di dalam penilaian sumber daya alam kemarin belajar ekonomi sumber daya alam gitu ya. Itu sedangkan kalau kita bicara ekonomi sumber daya alam kemarin itu kan pengembangan dari ilmu ekonomi mikro sebagian besar gitu ya. Ilmu ekonomi mikro yang berbasis bagaimana kita mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kepuasan manusia yang tidak terbatas gitu ya. Secara individu seperti apa. Nah, dikembangkan di dalam ekonomi sumber daya alam, objeknya, faktor produksinya adalah sumber daya alam. Nah, itu sebagai basis tadi kita melakukan valuasi sumber daya alam. Ya, kemudian kita sadar juga kan di 2-3 pertemuan ini kita sadar bahwa nilai sumber daya alam itu enggak semuanya bisa dilihat dari pasar gitu kan. Tidak diatur oleh pasar gitu ya. Jasa ekosistem kan nggak diatur oleh pasar gitu. Kalau nilai guna langsung tadi bisa lah diatur oleh pasar ya. Kayu, madu, ikan gitu kan diatur oleh pasar gitu kan. Ada penjual, ada pembeli yang jelas di situ. Penjual kayu, pembeli kayu misalnya. Penjual madu, pembeli madu. Tetapi jasa ekosistem kan nggak seperti itu. Ya. Apalagi existent value tadi sampai dengan ranah nilai selain guna. Tentu ini nggak bisa kita dekati dengan pendekatan berbasis pasar atau berbasis tadi yang langsung ya, tetapi adalah yang tidak langsung. Tidak langsung berarti dengan mencari tadi adanya trade off tadi. Trade off yang ada di pasar ya pendekatan pasar, tapi trade off yang enggak diatur oleh pasar maka kita berdasarkan trade off ke perspektif individu tadi. Ya, willingness to pay, willingness to accept. Ini kan individunya, dia sendiri gitu kan. Enggak ada orang bukan nggak ada orang ya, maksudnya nggak ada yang mengatur di pasar gitu kan, ya masing-masing tadi seperti itu. Nah ini mungkin gambaran singkat aja ya, willingness to pay mencerminkan jumlah maksimum uang yang bersedia dibayarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa gitu kan. Jadi yang kita keluarkan lah. Willingness to accept mencerminkan jumlah minimum uang yang bersedia diterima oleh seseorang untuk melepaskan suatu barang atau jasa. Ya ini kalau kita bicara willingness to pay, ya biasanya kan yang diukur bukan dari apa yang kita keluarkan sebenarnya sih di sini. Makanya sebenarnya nanti
tadi kita bicara willingness to pay tadi dalam konteks existent value, contohnya tadi ya contingent valuation method tadi, bukan penjumlahan dari apa yang kita bersedia korbankan, apa yang bersedia kita keluarkan untuk kelestarian gajah tadi misalnya. Kita jumlahkan, punya saya, tadi saya bersedia bayar berapa, 10.000 misalnya. Mbak Anastasia gitu kan, Mas Isran, Mbak Vindi tadi 20.000, 30.000, 50.000, maka nilainya ditambahkan. Bukan seperti itu. Yang diukur willingness to pay itu adalah maksimum yang bersedia dibayarkan oleh seseorang. Jadi bukan yang kita keluarkan saja. Maka sebenarnya yang diukur nanti adalah bukan penjumlahan dari saya dan teman-teman mahasiswa tadi misalnya, kalau kita dijadikan sebagai objek atau responden gitu, penelitian. Tetapi yang diukur adalah surplusnya, surplus konsumennya. Berarti kan nanti diolah dengan analisis regresi ya, biar lebih mudah lah untuk menghitungnya. Gitu ya. Jadi di sini juga kita bicara willingness to pay tadi yang kita pahami bukan yang kita keluarkan sebenarnya. Misalnya kalau kita bersedia, misalnya kita ikut wisata untuk snorkeling gitu, misalnya di mana sih snorkeling itu ya? Snorkeling itu mungkin Bunaken gitu ya, misalnya ya di Bunaken ya. Kita mungkin kita diminta untuk membayar 1 juta gitu ya. 1 juta berarti kan price nanti ya, harga gitu kan. Sinilah misalnya ya, 1 juta. Nah, sebenarnya gitu kan, karena kita ini senang banget snorkeling gitu kan. Sebenarnya kita 1 juta ya, udah langsung bayar. Kalaupun misalnya itu kita diminta untuk bayar ini, misalnya contoh aja ya, jangan lihat angka di sini ya, 1 juta. Misalnya ini 2 juta pun saya mau nih sebenarnya. Maksimal nih saya juta, maksimal saya disuruh bayar 2 juta, saya masih akan mau untuk menikmati snorkeling di Bunaken tadi. Nah, yang dimaksud dengan willingness to pay tadi adalah 2 juta di sini tadi nantinya. Bukan uang yang benar-benar kita keluarkan. Ya. Perspektif kita kan tadi kan, willingness to pay mencerminkan jumlah maksimum uang yang bersedia dibayarkan. Yang bersedia dibayarkan ya, bukan yang real dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Ini sebenarnya dia mau bayar 2 juta, tapi ternyata cuma bayar 1 juta. Itu kan, ini kan surplus konsumen kan seperti itu ya, kalau nggak salah. Ya, nanti tolong dikoreksi ya, saya kan udah nggak belajar ilmu ekonomi mikro lama nih. Kalian yang kemarin baru belajar ekonomi sumber daya alam ataupun ilmu ekonomi mikro ya. Kalau nggak salah kan ini surplus konsumen. Itu kan tadi yang saya ceritakan, willingness to pay nanti kita mengukur adalah surplus konsumennya. Jadi bukan ditambah-tambahkan tapi nanti kita bandingkan kita dengan individu-individu yang lain itu berapa sih? Ketemulah nanti surplus konsumennya berapa. Gitu ya. Jadi yang kita bayarkan di dalam willingness to pay itu bukan yang kita bayarkan maksudnya. Yang kita ukur di dalam willingness to pay tadi bukan uang yang kita keluarkan, tetapi yang bersedia kita keluarkan sampai dengan batas maksimum. Jadi ini seperti mungkin hipotesis sih sebenarnya ya. Karena nanti kalau kita bicara contingent valuation method, nanti kan kita harus bentuk hipotesis terlebih dahulu sebelum kita nanti memberikan pertanyaan ke respondennya. Ya. Oke, jadi uang yang maksimum bersedia kita keluarkan lah, ya, berapa? Bukan yang kita keluarkan secara realnya tadi. Ini contoh tadi yang Bunaken tadi ya, kita cuma disuruh bayar 1 juta, padahal kalau 2 juta aja, kalau sampai dengan 2 juta kita masih mau untuk bayarnya. Ini willingness to pay kan berarti kan yang 2 juta ini. Nah, yang diukur nanti kita adalah surplus konsumennya. Nilai kita adalah surplus konsumennya. Ya, nilai kita akan sumber daya alam tadi. Begitu pula sebaliknya ya, willingness to accept mencerminkan jumlah minimum yang bersedia diterima oleh seseorang untuk melepaskan suatu barang atau jasa. Ini memang kalau saya nggak salah ini ya, nanti tolong dikoreksi ya, kalau ini saya udah banyak lupanya. Willingness to accept ini ya mirip dengan surplus produsen gitu kan. Mencerminkan jumlah minimum uang yang bersedia diterima oleh seseorang untuk melepaskan suatu barang atau jasa. Berarti kan yang kita produksi barang atau jasa, kalau contohnya di ini ya produsen atau konsumen gitu ya.
Maka apa namanya willingness to accept tadi minimum yang bersedia kita terima. Ya, tapi ini jarang sih. Tadi saya sampaikan nggak begitu populer ya kita bawa ke dalam ranah ekonomi sumber daya alam ya. Karena tadi kenapa kok willingness to accept ini nggak populer? Karena kembali ke dalam sifat tadi ya, sumber daya alam itu kan public good ya, atau barang publik gitu kan ya, common pool resources gitu kan, jadi semua orang boleh menikmatinya, sehingga konsep melepas sesuatu ini ya, ini kan konsep kepemilikan sebenarnya kan, kita punya kepemilikan hak atas sesuatu itu nggak begitu nggak pas gitu kan, bukan nggak pas ya, nggak sebagian besar mungkin nggak akan fit ya di dalam konteks sumber daya alam yang berupa barang publik tadi, ya. Jadi ini kalau mungkin kalian curiosity-nya tinggi gitu ya, cari-cari jurnal gitu, coba baca-baca biar lebih tahu ya terkait dengan konsep valuasi sumber daya alam, apa sih yang pernah dilakukan, contoh-contoh valuasi sumber daya alam gitu kan. Nah, itu saya rasa 80% ke atas mungkin ya, bahkan mungkin 90% ke atas akan merujuk ke dalam konteks willingness to pay, bukan willingness to accept. Ya, ini mungkin jawabannya tadi. Itu jawaban pribadi saya ya, karena saya dari literatur belum pernah baca sih, memang kenapa kok lebih banyak willingness to pay daripada willingness to accept. Maksudnya belum ada jurnal yang mengungkap hal itu. Jurnalnya rata-rata ya udah langsung willingness to pay untuk berapa gitu aja. Nah, yang mencari willingness to accept ini akan sangat jarang. Kecuali willingness to accept ini dipakai untuk benefit cost analysis untuk non sumber daya alam tadi ya, kerugian kita misalnya ada kebisingan gitu di samping rumah karena adanya jalan umum dan seterusnya. Tapi konteks sumber daya alam yang kita pelajari di sini mungkin nggak akan terlalu banyak bersinggungan dengan willingness to accept-nya. Nah, ini tadi ya, surplus konsumen. Kurva permintaan secara umum menggambarkan penilaian marginal atau willingness to pay. Yang diukur sebenarnya surplus konsumen. Jadi nanti kalau kita belajar pendekatan berbasis non pasar ya, terutama kalau berbasis pasar ya udah langsung apa yang ada di pasar, tadi trade off-nya sudah terlihat kan, proksinya tadi harga pasar gitu. Tapi kalau yang berbasis non pasar, proksinya nanti ini surplus konsumen kita diukur dari willingness to pay tadi. Cara mencari willingness to pay-nya seperti apa? Ya tadi bisa dengan state preference yang diungkapkan secara langsung tadi ya, contoh gajah tadi ya, itu kan contingent valuation method, state preference gitu kan. Nah, atau yang reveal preference dari perilaku surplus konsumennya, perilaku kita mengunjungi objek wisata, travel cost gitu misalnya. Nanti surplus konsumen dari masing-masing individu itu berapa? Ya, dengan diolah dengan analisis regresi lah nanti secara sederhana. Oke, ini terkait dengan willingness to pay dan willingness to accept-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjutkan? Ini mungkin tinggal 2-3 slide aja sebelum kita akhiri sesi Zoom-nya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan mungkin perspektif tipologinya, kemudian konsep tadi adanya trade-off tadi, kemudian konsep willingness to pay tadi sebagai perwujudan daripada adanya trade-off tadi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi intinya kalau kita bicara trade-off tadi, kalau nilai atau jasa ekosistem atau apapun itu ya terkait dengan sumber daya alam tadi diapresiasi oleh pasar, trade-off-nya udah kita pakai trade-off yang ada di pasar. Trade-off yang ada di pasar apa? Ya berarti harga transaksi jual beli tadi. Cuman perlu diingat, nilai sumber daya alam itu ada di mana gitu kan, bukan di pasar, tetapi ada di di lokasinya gitu kan. Yang tadi saya sampaikan hutan, nilai kayu ya nilai kayu yang masih tegak di hutan gitu. Jadi itu bukan nilai kayu yang ada di tebang gitu. Karena kita bukan untuk menjustifikasi boleh ditebang atau tidak, kita hanya melihat ini loh nilainya, kalau dilihat dari kayu, nilai kayunya berapa. Berarti kan kayunya masih tegak di hutan.
Tapi itu bisa kita bawa dengan proksinya adalah harga kayu di pasar. Karena itu diatur oleh pasar gitu kan. Trade off-nya ada di pasar. Tapi kalau kita bicara jasa ekosistem yang lain, non nilai selain guna atau nilai guna tidak langsung, maka kan nggak ada tuh jual beli di pasar yang kita pelajari tadi kan dari jasa-jasa ekosistem atau dari 4 tipologi tadi provisioning, itu mungkin masih ada yang di pasar gitu kan. Yang regulating gitu kan, kultural dan supporting kemungkinan akan sulit kita dapatkan di pasar. Maka trade off-nya kepuasan kita tadi diukur dari willingness to pay tadi atau willingness to accept. Ya, itu mungkin materi inti dari pertemuan kita. Willingness to pay, willingness to accept, ini kan konsep ilmu ekonomi mikro pada umumnya. Ini ngulang nih, tadi belum saya delete ya. Oke. Konsep BTP, WTA, penilaian ekonomi aset barang dan jasa sumber daya alam didasarkan pada nilai moneter yang diberikan individu. Yang tadi ya, perlu diingat ya, preferensi individu tadi. Nilai moneter yang diberikan oleh individu. Ya, bisa dari ini, bisa dari ini. Willingness to pay untuk memperoleh manfaat atau menghindari kerugian mencerminkan intensitas preferensi untuk manfaat kerugian tersebut. Preferensi didasarkan pada nilai yang melekat pada barang dan jasa. Willingness to accept merujuk pada sejumlah uang yang dianggap sebagai kompensasi melepaskan manfaat ya, dan mencerminkan atau menerima kerugian dan mencerminkan nilai manfaat ya. Tapi ini tadi kembali lagi melepas sesuatu itu kan berarti sebenarnya kita dalam konteks kepemilikan kita merasa memiliki gitu kan. Tapi kalau kita tidak memiliki ya dalam konteks sumber daya alam itu kan milik bersama ya. Kita nggak boleh mengklaim bahwa hutan itu milik kita gitu kan. Ya hutan itu ya milik bersama. Ini konteks umum sumber daya alam gitu ya. Belum masuk ke dalam ranah pengaturan oleh negara gitu kan. Public good tadi di ilmu ekonomi mikro kan juga seperti itu kan. Kalau dibiarkan ya akan orang berlomba-lomba menghabiskan sumber daya tadi karena sifat kita yang nggak terpuaskan, sifat sumber daya yang sangat terbatas. Kalau nggak diatur ya orang akan berlomba-lomba menghabiskan sumber daya tadi secepat-cepatnya. Karena kan perspektif individu kan, sekaya-kayanya bagi dia. Ya, maka pemerintah perlu mengatur. Sebenarnya sumber daya alam pun seperti itu kan, ada pemerintah yang mengatur. Tetapi dalam konteks fundamental ilmunya, sumber daya alam itu ya public good ya, orang ya bebas-bebas saja. Ya, maka kita perlu belajar ekonomi sumber daya alam. Di dalamnya ada peran pemerintah tadi untuk mengaturnya, ya seperti ilmu ekonomi mikro pada umumnya. Oke, ini nanti tugasnya setelah ini udah selesai nih. Tugas tadi ya, tugasnya dikumpulkan melalui LMS ya. Ini tugas kelas ya, oh enggak ada ya. Nah ini tugasnya satu kelas satu aja, nanti kalian diskusikan. Ya, resume keterkaitan antara nilai sumber daya alam dengan kesejahteraan. Ya tadi yang di PowerPoint ke-8 tadi ya. Ini ya. Tadi. Coba cari dari setidaknya sumbernya dari ini ya, Millennium Ecosystem assessment atau sumber dari jurnal yang lain untuk lebih lengkapnya ya. Nanti akan coba saya lihat minggu depan mungkin kita di awal coba kita diskusikan seperti tadi ya. Apa sih yang sudah berhasil diidentifikasi gitu kan oleh teman-teman di sini dan kita diskusikan. Gitu ya. Ini hubungannya, terutama tanda panahnya ya, hubungan antara ini ke konsep well-being-nya tadi. Yang perlu diingat, well-being tadi bukan hanya pendapatan gitu ya. Ini ya. Jadi kesejahteraan kita ya. Jadi kalau kita bicara orang semakin bahagia mungkin bukan hanya karena kekayaan kan. Ini yang kita sadari juga mungkin ya. Kecuali kita matre ya. Kita pengen bahagia kan bukan satu-satunya jalan adalah mengeruk kekayaan. Jadi sekaya-kayanya gitu kan. Orang yang kaya mungkin dia belum tentu bahagia karena mikirin uangnya itu nanti buat apa gitu kan. Mikirin uangnya takut hilang, mikirin takut rugi dan seterusnya. Jadi kan dia nggak punya rasa nyaman gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan well-being tadi ya, kesejahteraan itu bukan hanya diukur dari jumlah uang yang diperoleh itu, atau pendapatan ya. Meskipun kalau nggak punya pendapatan ya
Yang lain-lain pasti nggak akan bisa terpenuhi. Nggak punya pendapatan, ya kita nggak akan punya rasa nyaman gitu kan. Mau nyaman gimana? Mau makan aja nggak bisa gitu kan. Karena harus beli makannya gitu misalnya. Karena kebutuhan-kebutuhan yang lain nggak bisa terpenuhi. Tetapi pendapatan bukan satu-satunya faktor tadi ya. Di sini kalau di dalam assessment millennial ecosystem assessment tadi mengukur kenyamanan atau kesejahteraan manusia itu kalau sudah terpenuhi tadi. Security, basic materialnya terpenuhi, kesehatannya terpenuhi, sosialnya terpenuhi, dan seterusnya. Ini nanti coba kalian buat mungkin essay sederhana ya, hubungan antara 4 tipologi ekosistem tadi dengan well-being tadi. Ya, ini tugas satu kelas, satu aja, tapi dikerjakan bersama. Minggu depan mungkin coba saya minta secara acak ya, nanti kalian biar baca ya hasil kerjaan temennya, kalau memang kontribusinya minim ya, tapi minimal tahulah isi dari tulisan itu seperti apa. Ya, jadi nanti minggu depan akan saya minta untuk menyampaikan ya hasil kajiannya, hasil kajian di kelas ini terkait dengan keterkaitan antara ini terutama tipologi sumber daya alam tadi ya dengan kesejahteraan, gitu ya. Oke, jadi nanti kalau yang ditunjuk secara random nggak jawab, ya berarti nanti ada poin minusnya karena saya mungkin akan menganggap nggak dibaca atau hanya sekedar free rider seperti konsep nilai sumber daya alam kemarin, ada free rider karena itu milik bersama. Karena ini tugas bersama, jadi ada free rider. Harapan saya free rider boleh, tetapi harus tetap ikut baca ya, karena nggak mungkin semuanya ikut berkontribusi ya. Nanti akan sangat berbeda-beda. Disepakati apa sih tadi hubungan antara dua konteks ini seperti apa. Dan masing-masing mahasiswa harus baca. Minggu depan akan saya random secara acak beberapa untuk menjelaskan, gitu kan. Jadi kalau nanti nggak bisa jawab, ya apa namanya, saya anggap nanti berarti dia free rider-nya, ya. Oke itu. Oke, sebelum mungkin saya akhiri sesi Zoom, bentar dulu ya, sebelum kalau ada yang bertanya, saya cek portal dulu deh, saya lupa nih tadi. Bentar. Nah, saya simpan dulu. Bentar. Oke, ini absennya udah hadir semua ya, udah hijau semua nih. Oke, kembali lagi ke sini. Sebelum kita akhiri sesi Zoom ya, nanti kalian bisa diskusikan bersama, masih ada sisa waktu sampai jam 10 ya. Kalian bisa diskusikan di kelas untuk menyelesaikan tugasnya tadi, mencari hubungan antara nilai atau tipologi nilai tadi yang provisioning gitu kan, regulating, kultural, dan supporting tadi dengan konsep well-being tadi seperti apa. Bisa merujuk pada Millennium Assessment tadi ya, Millennium Ecosystem Assessment ya, atau dari jurnal. Ada kok jurnal itu yang bicara terkait dengan konteks hubungan tadi ya. Nah, ini nanti coba didiskusikan, ditulis bersama, nanti dikumpulkan secara individu tapi ya, masing-masing mengumpulkan secara mandiri. Oke, itu mungkin tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya, Pak. Boleh, Mas Fasa. Tadi Bapak ada bicarain soal gajah, Bapak bilang nilai eksisten gajah tuh ya kita seneng gitu, nggak pengen gajah punah, biar kita bisa ceritain generasi selanjutnya. Nah itu kalau buat diceritain generasi selanjutnya, bukannya itu jadi
request value gitu Pak. Jadi saya masih bingung gitu antara existent value dan request value itu gimana? Ya, kalau kita bicara existent value itu diri kita gitu kan. Kita senang ada gajah gitu kan. Eksistensi gajah itu ada. Kalau kita bicara ke biggest value, kembali ke dalam konteks tadi kan, warisan gitu ya. Kita senang nanti anak cucu kita tahu ada gajah. Ya, jadi ini bisa dinikmati oleh generasi kita di masa yang akan datang. Gitu ya. Memang kalau contoh jurnalnya secara eksplisit gitu ya, yang menjelaskan terkait dengan konteks biggest value, existent value ini sangat jarang ya. Ini memang kalau bicara penelitian terkait dengan sumber daya alam yang lebih banyak dibicarakan adalah konteks nilai guna, baik itu langsung atau tidak langsung. Ya, nilai guna, nilai selain guna itu memang nggak banyak gitu ya yang menyampaikannya. Gitu. Tapi kalau tadi yang ditanyakan Mas Fasya ya, antara existent value dan biggest value. Tadi kalau existent value, existent bagi diri kita saat ini seperti apa? Kita tadi senang loh ada gajah saat ini. Kalau nggak ada gajah kan pasti ngerasa bagi Mas Fasya sendiri atau bagi saya sendiri, kok ada yang hilang ya? Karena kita pernah dengar di cerita di SD itu atau di TV sebelumnya itu ada loh gajah seperti ini. Meskipun di berita itu belum tentu positif semua beritanya. Ya belum, maksudnya gajah itu kadang-kala merusak ladang petani gitu kan. Kadang-kala merusak pemukiman penduduk gitu kan. Itu kan ya karena kita sendiri sebenarnya. Ya. Tapi kita tahu nih, oh ada gajah loh, meskipun kadang dia nakal. Seneng gitu kan. Itu kan existent value-nya ada. Kemudian yang biggest value tadi yang kita contoh gajah juga dinosaurus tadi gitu kan. Kita tahu nih nanti gajah ini nanti bisa selamat terus. Tadi kalau kita tanyakan dengan konsep contingent valuation method tadi kan konservasi, bersedia membayar berapa gitu kan, selain untuk sekarang ini kan existent value-nya, juga bisa nanti kalau konservasinya itu berjalan terus gitu kan, anak cucu kita nanti bisa menikmati juga. Ya konsepnya seperti itu tadi. Jangan sampai nanti ternyata generasi setelah kita gitu kan, ya nggak tahu mungkin kalau anaknya Mas Fasya nanti mungkin masih ada mungkin gajah itu, tapi nanti generasi berikutnya gitu kan belum tentu gajah itu ada. Mereka hanya tahu gajah seperti kita tahu ada dinosaurus. Ada loh dinosaurus katanya gitu kan. Kita antara percaya dan tidak percaya, mau bilang tidak percaya, ada dibuktikan dengan fosilnya gitu kan. Kemudian sudah direkayasa membentuk secara 3 dimensi, gini loh bentuknya gitu kan. Ada apa tuh yang panjang lehernya, ada yang predator seperti T-Rex gitu-gitu. Itu kan hasil dari penelitian ya, rekayasa para peneliti. Kita sendiri kan nggak pernah tahu, emang bener sih si siapa namanya dinosaurus itu kayak tadi bentuknya. Kita kan sudah dijejali informasi bahwa ini loh T-Rex itu modelnya seperti ini, tapi realnya kan nggak tahu. Gajah ini pun mungkin ya, atau kalau sekarang mungkin mamut itu ya, kita kan udah nggak tahu adanya mamut, tahunya di film kartun aja ya, Ice apa tuh ya, Ice Age itu misalnya si mamut ya. Tapi kan kita nggak tahu tuh ada mamut bener nggak sih segitu segede itu gitu kan, dengan apa gadingnya yang panjang banget kayak gitu ya, atau yang singanya itu ya kan nggak tahu kita sekarang. Tahu karena pernah, bukan pernah ya, pernah ada, bukan tahu karena ada penelitian aja, atau ya tadi ada informasi dari film gitu kan yang menyatakan ada mamut gitu kan. Nah, kembali ke gajah tadi. Biggest value buat anak cucu kita tadi, kita merasa oh ini dengan kita mau berkontribusi saat ini untuk pelestariannya, yang tadi kan trade off-nya kan seperti itu, willingness to pay kita, berarti kita akan yakin anak cucu kita nanti juga akan melihat seperti kita bisa melihat gajah tadi. Itu. Ya, itu biggest value-nya. Memang kalau dipilahkan di dalam konteks nilainya, saya secara pribadi belum pernah melakukan kajiannya juga, dan bicara terkait dengan contoh jurnalnya saya juga belum bisa ngasih Mas Fasya ya. Ini based on teori aja tadi itu. Karena memang sangat susah ya mencari contoh jurnal. Nanti mungkin kalau ada yang dapat bisa di-share ya. Karena saya nggak setiap saat mencari jurnal ini sih. Memang lebih ke properti dan bisnis ya. Bisa di-share nanti ke kita, bisa kita diskusikan. Ini contoh yang nilai guna. Contoh yang nilai selain guna tadi, existent value atau biggest value. Itu bisa kita diskusikan nanti. Oh ini loh, contoh kajian realnya penelitian biggest value dan
existent value tadi, gitu ya. Option value itu juga jarang. Yang paling banyak itu ngomong nilai guna langsung, baik itu nilai guna ya, baik itu nilai guna langsung maupun nilai guna tidak langsung. Semua jurnal pasti ngomongnya itu rata-rata. Total economic value yang dikupas ya hanya nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung. Karena itu yang mungkin memang secara kalau dipakai untuk pengambilan kebijakan yaitu memang yang secara nyata mempengaruhi kesejahteraan kita gitu kan. Kayak nilai guna tidak langsung kan bisa mengakibatkan bencana gitu kan dan seterusnya gitu. Itu kan mengakibatkan kesejahteraan kita secara langsung. Tetapi kalau existent value itu kan ya intrinsic value-nya aja karena kita tahu aja bahwa ada dan tidak ada aja. Jadi kalau dibawa ke ranah manfaat kan nggak ada karena itu kan masuk ke dalam konteks non-use value-nya. Maka itu mungkin dianggap nggak terlalu penting mungkin ya bagi peneliti di sana atau bukan nggak terlalu penting ya, tapi mungkin nggak terlalu menarik gitu kan dalam kajiannya. Apalagi kalau yang kajian itu dipakai untuk dipakai untuk pengambilan kebijakan. Ya kalau kita baca jurnal di luar negeri itu kan biasanya hasil kajiannya kan untuk pengambilan kebijakan mereka gitu kan. Yang lebih banyak ya tadi nilai guna, baik itu langsung maupun tidak langsungnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Fasya. Berarti Pak kalau kita nilai suatu SDA eksisten berarti juga masuk ke dalam bigas. Karena kepikiran dari jurnal yang lahan basah itu dia ada mengkategorikan ke dalam 4 gitu kan. Use direct, indirect, terus option sama eksisten. Nah, terus ada dia bilang lagi dan ada beberapa jurnal yang dipecah lagi eksisten itu dibagi 2 dan ada juga yang dipecah jadi 3. Nah, terus ya bedanya apa gitu, dia pikiran juga gitu. Kalau gajah itu sayap yang ada sekarang ya pasti nanti di generasi mendatang juga tahu gajah itu apa. Nah, kalau saya pengen generasi mendatang tahu apa itu gajah ya berarti sekarang saya juga melestarikan gajah gitu. Jadi sama aja, ya terus bedanya gimana? Iya, betul. Itu tadi. Makanya tadi saya mau menyampaikan ini contoh realnya seperti apa itu memang agak sulit kan. Karena tadi memang saya nggak menemukan secara langsung ya penelitian yang memang ngomong penelitian satu objek gitu ya, yang oh ini loh hasil existent value dan ini hasil biggest value. Tadi yang disampaikan Mas Fasya mungkin ada benarnya ya, bukan ada benar ya, mungkin benar juga. Kalau kita sudah ada existent value, berarti kan kita yakin oh ini ada gitu kan. Ya kalau kita bersedia membayar atau berkontribusi untuk pelestariannya, berarti ya ini nilai biggest value-nya tadi juga gitu kan. Jadi sesuatu yang antara biggest value dan existent value ini ya sama aja gitu ya. Ya benar juga Mas Fasya tadi, benar ya seperti itu. Nah, makanya tadi saya bercerita itu kan based on teori ya. Memang kalau saya sampaikan secara hasil kajian gitu kan benar-benar baca ini loh jurnal terkait dengan penelitian berapa sih nilai existent value, berapa sih nilai biggest value-nya, itu saya belum pernah menemukan. Kajian pribadi juga nggak pernah ya, memang lebih condong ke properti sih memang saya pribadi. Ini saya juga belum pernah. Makanya tadi saya cerita itu mengilustrasikan dari teori aja ya. Tapi benar kalau asumsinya Mas Fasya tadi disampaikan gitu ya, kalau kita bicara existent value tadi dengan willingness to pay, bersedia kita untuk membayar sejumlah uang untuk pelestariannya, berarti bagi diri kita juga yakin itu ada existent value, dan bagi generasi yang akan datang itu juga ada, karena dengan kelestarian tadi gitu kan, maka kalau ini program ini akan dilakukan secara terus menerus ya, maka anak cucu kita pun akan bisa menikmatinya. Jadi ya podo wae gitu kan, mungkin kalau orang Jawa itu antara existent value dengan biggest value ya. Ya itu juga yang saya rasakan juga. Nah, saya belum bisa terus terang sampai saat ini belum bisa memberikan contoh realnya ini dibedakan atau enggak sih angkanya gitu kan. Ya, itu saya belum bisa menemukan sih. Tapi mungkin makanya tadi kalau di sini ada yang pernah menemukan ya jurnal yang memang secara spesifik membahas tadi satu objek dan muncul existent biggest value angka-angka tertentu, itu akan lebih mudah untuk kita diskusikan. Ya, nanti coba kalian sambil cari-cari ya, kalau ada waktu ya,
Silakan terkait dengan non-use value khususnya. Karena akan jarang sih. Based on biasanya teori doang gitu kan. Tapi riset langsungnya yang menyampaikan hasil nilainya itu saya pribadi belum pernah menemukan sih. Ya, tapi kalau ada tadi nanti bisa kita coba diskusikan. Nanti di-share aja di grup, nanti kita coba diskusikan. Oh, ini loh apa namanya hasil riset nyatanya gitu kan, bukan hasil dari teori yang ada gitu. Oke, itu Mas Fasa. Coba dicari nanti kalau ada di share bisa. Mungkin saya nggak sempat nyari terlalu banyak ya karena memang apa namanya keterbatasan waktu juga. Yang lain silakan, ada yang mau kita diskusikan kembali? Cukup? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini mungkin biar lebih efektif juga, kalian juga belajar ya, belajar mandiri tadi dengan penugasan tadi ya, karena konsep kita harapannya jangan dosen monolog gitu kan, cerita aja, tapi dengan kita menggali informasi di luar dengan tugas tadi, harapannya tentu akan lebih ini, pemahamannya akan lebih kuat lagi. Yang saya sampaikan tadi mungkin ada beberapa yang kurang pas ya. Saya sendiri kalau untuk penilaian sumber daya alam bukan ahlinya banget ya misalnya, karena memang ini apa namanya hasil diskusi kita dengan teman-teman dari IPB kita. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri sesi Zoom ya. Kalian bisa melanjutkan sesi perkuliahan kita sampai dengan jam 10 secara mandiri. Tolong didiskusikan tadi untuk mengerjakan tugasnya, mencari korelasi atau hubungan antara tipologi atau nilai sumber daya alam tadi basis tipologi ya, yang basis dari provisioning dan seterusnya tadi dengan kesejahteraan. Karena kembali lagi perlu kita ingat alam bukan nggak boleh diambil gitu kan, tetapi bagaimana mengambil alam, mengekstraksinya tadi untuk kesejahteraan kita dan anak cucu kita sebenarnya. Konsep ekonomi sumber daya alam kan sustainability-nya tadi sampai generasi yang akan datang. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Salam sejahtera juga dan salam sehat juga bagi kita semua. Makasih. Silakan untuk live dari Zoom.